Eee, jadi pertama ini tangan ya tangan robot lah ya. Nah, di sini ada capitan ya kalau saya, mmm, nah ini capitannya kecil ya karena dia untuk mengambil objek yang, eee, kecil ya. Nah, tapi ya kurang lebih gini ya, kalau kita ke ini kan, kita ke pose mode ya, ini untuk menggerakkan ya, kita jadi sekaligus nanti kita membuat controller-nya ya, gitu ya. Terus yang ini juga, eee, untuk putaran ke sini ya. Nah ini ya, lalu ini root-nya ya, ini root-nya. Lalu yang ini, mmm, ya kalau kita tekan R ya, nah ya capitannya di sini. Jadi, eee, ya kita akan membuat bond beserta, ini disebutnya custom shape ya. Custom shape itu, ya bentuk yang kita inginkan ya, bentuk controller, fungsinya untuk, membuat controller seperti ini ya. Nah ini, untuk ininya ya, untuk capitnya ya. Nah ini fungsinya untuk membuat, controller. Nah namun sebelumnya saya ini udah ada gitu ya kalau nggak salah. Nah ini jadi sampai ke animasi ya, kita usahain sampai ke coba ke animasinya, kurang lebih seperti ini. Nah jadi, mmm, ya ini saya hapus dulu animasinya ya, saya hapus dulu, X, delete keyframe, ya. Yang ini sama juga ya. Jadi setiap bond itu sudah dianimasikan ya sehingga dia ada keyframe-nya ya. Ini nggak ada, yang ini sama ada ya. X delete keyframe, yang ini tidak ada ya, yang ini nggak ada. Yang ini aja udah, yang ini udah. Oke. Eh ya, lalu ya saya batalkan semua gerakannya, Alt G, Alt R ya. Lalu saya karena mau dihapus armaturnya ya. Ini kan sebenarnya ada nih kalau kita edit mode nih ya. Sorry, yang ini ya. Sorry, ini kalau kita masuk ke edit mode, nah ini dia. Dalam satu armatur terdiri dari beberapa bond ya. Ini ya. Nah, terdiri dari beberapa bond. Oke. Sekarang saya kembali lagi ke object mode ya. Di object mode ini ya, object mode. Nah, ini saya eh, batalkan dulu em, apa namanya parentnya ya. Ya, caranya ya kalian udah tahu kita gunakan. Oh, sebentar saya aktifkan dulu screen cast ya biar kalian bisa lihat. Nah, ini ya, lihat ini. Jadi saya batalkan caranya ya Alt P ya, clear parent. Semua jangan lupa. Alt P, clear parent. Lalu yang tangan ini juga ya, yang tangan robot ini juga ya, Alt P, clear parent, Alt P, clear parent. Nah, sehingga ketika ini kita, oh masih belum satu lagi ya. Ini belum di Alt P. Ngetesnya gitu aja ya, clear parent. Jadi kalau saya bawa, nah ini tinggal bondnya aja nih. Si objeknya sudah terpisah dari bond, sehingga kita bisa hapus bondnya, karena kita akan buat dari awal lagi, delete. Nah, jadi ini sudah balik ke awal lagi. Oke, nah ini ya. Oh ya, seperti biasa kita akan membuat bond. Pastikan dari bawah ini ya. Kita akan buat rootnya dulu, sama seperti kemarin. Shift A, single bond ya. Ini nggak kelihatan. Nah, ini standar ya. Kalian juga udah in front of supaya bisa kalian lihat, bisa besar dikit. Nah, jadi kita bikin root dulu ya. R X RX 90 ya, kita bikin root. Em, ya, biar jelas ini aja ya. Nah, tampilan ini aja biar enak. Ini kalau kita mau kasih nama, tinggal kita masuk ke edit mode ya. Nah, ini kita tekan F 2 ya. Ini kita kasih nama root ya. Nah, lalu baru kita eh, extrude ya, bondnya ya, Z. So, yang kedua RX X ya.
Biar jelas saya oke. Hmm, saya aktifkan yang median point ya biar di sini. Nah, ini sampai batasnya sampai atas ini. Lalu kita buat bond yang ini ya untuk berputar eh, terhadap sumbu Z ya. E, Z, Bentar, kenapa? Oke, oke, oke. Sorry ya. Ini masih settingan tadi saya pakai. Ya, kita pakai global biar dia nggak ke pinggir gitu ya. Jadi R. Sampai sini. E, Z, ya ini ya. Sampai di sini. Boleh sih sampai di sini nggak masalah ya. Sampai sini. Nah, lalu yang ini ya. E, Z lagi sampai di sini. Nah, saya pengen ya ini ya biar dia lurus juga. Jadi ininya itu terputus tapi dia tetap ada koneksi ya. Jadi karena dia akan disimpan ke sini nih atau minimal dia di tengah ini ya. Nah, pertama saya putusin dulu ya HP ya. Jangan clear parent tapi tetap dia terhubung. Jadi kita gunakan yang disconnect. Jadi tetap hubungan pairnya ada tapi dia hanya eh, terputus bondnya ya. Jadi kalau disconnect itu ya, dia ada garis titik-titik ya. Nah, jadi maksud saya biar dia pas di rotasi ini, ketika diputar itu pas di tengahnya. Ya, ini kan kayak lingkaran ya. Silinder ini dia harus pas di tengah. Nah, supaya kita bisa pas dia di tengah, ya, kita bisa buat, ya bisa kita pindahkan lah ya. Nah, biar dia pas di tengah. Sebentar. Nah, ini boleh ya. Jadi pokoknya dari sini itu dia bisa pas. Ya. Kita tentukan dulu, kita pindahkan 3D cursor ke sini ya. Jadi Shift S, 3D cursor to selected. Nah, jadi di sini ya. Oke. Nah, kalau yang penting dia tengahnya di sini nih, ya, pas tengah ya. Kalau kita tampak tiga tuh ya, tampak satu kan pas tengah. Masalah dia ininya nggak apa-apa, kita geser nanti, ya. Nah, jadi kalau sudah itu kita pilih lagi bone, ya, bone, kita pilih ini, ya, ini kita pindahkan, kita paskan dia di tengah. Ya. Taruhlah tadi kan ini ya, tadi kan nggak tentu nih. Nah, supaya pas di sini ya tinggal kita shift S aja, shift S, selection to cursor, ya. Nah, itu. Ini juga sama, ya. Kalau kita mau paskan ini ya ke sini ya kita tinggal masuk ke edit mode ya. Edit mode saya pilih, nah kita pindahkan dulu ya shift S cursor to selected ya pas di tengah ini. Jadi nanti kita balik lagi ke bone, ke edit mode lagi. Nah ini saya mau paskan di sini ya, shift S selection yang terseleksi kan ini ya, ini terseleksi to cursor, kursornya di sini tadi ya, selection to cursor. Nah dia pas di sini. Nah supaya dia rata ya ini tinggal kita geser aja nih ya, gitu. Nah, supaya dia lurus ya gitu. Coba kita apa paskan, bisa nggak dia nolnya. Nah, kita ini kan kalau kita tampak satu nih ya, nah kan ini bulatan, nah ini pas di tengah gitu ya. Sebab kalau nggak pas di tengah nanti pas ketika rotasi dia nggak betul ya, ketika diputar ya. Nah sekarang kita mau samakan ininya biar rata ya. Jadi S ya, S sumbu Y 0. Oke, berarti ini udah rata. Nah kira-kira bentuknya seperti ini. Oh ya satu lagi ini ya. Nah ini sama juga ya kita buat pertama ya sini ya kurang lebih ke sini harus pas. Nah ini sama karena ya kalau saya ini kan ya. Nah ini tuh kan harusnya poros poros yang ini. Nah ini poros yang ini tuh harusnya kan si titiknya mulainya di sini supaya gerakannya pas deh ya porosnya. Maka kita harus pisahkan dulu ya. Alt P kita gunakan jangan clear parent karena dia masih terhubung ya, terhubung dengan orang tuanya gitu ya. Kita gunakan disconnect bond. Nah yang ini. Ya. Nah, disconnect pun ini, gitu ya, kita biar pas di tengah-tengah poros yang si cepitan ini, capitan besi ini. Nah, maka kita gunakan, kita pindahkan dulu ini 3D kursornya ke pas tengah ya. Jadi, pertama kita pilih capitannya, lalu tekan edit mode, lalu seleksi. Nah, ketika diseleksi kan muncul nih
seleksi apa, tanda seleksinya nih yang di tengah. Nah, kita pindahkan ini ke sini, gitu ya. Kita pindahkan ini ke sini. Nah, ya, gitu kan. Nah, caranya Shift S, ya sama kayak tadi ya. Shift S, kursor to selected. Nah, sehingga dia pindah ke sini. Nah, kalau sudah pindah, kita kembali lagi ke object mode karena kita akan memilih bone-nya, ya. Lalu kita ke edit mode dari bone, ya. Ini kita pindahin ke sini. Shift S, selection to cursor, ya. Nah, jadi dia pas di sini. Gitu juga yang ini nih. Kita mau ngepasin ya, supaya dia ke sini. Nah, tinggal kita seleksi aja, sorry. Tinggal kita seleksi di edit mode. Jadi kita mau pindahkan, ini supaya bisa bisa pas dia pindah kepalanya ke sini ya. Kita pindahkan ini, 3D cursor ya. Eh, ini kita pindahkan ke sini ya. Supaya kita bisa memindahkannya pas ke sini ya. Jadi ini Shift S sama juga ya, Shift S. Ini kan ada kita pilih kursor to selected. Nah, jadi dia pindah ke sini kan. Nah, baru setelah dia pindah ke sini, baru kita pindahkan kita ke bone lagi, ke edit mode dari bone, klik ininya. Nah, tinggal selected to 3D cursor. Ya, Shift S, sorry, selected to cursor. Nah, jadi pas ya. Nah, untuk namanya untuk yang sebelahnya, nah, itu sama juga ya. Kita Shift D dulu, Shift D ya. Nah, ini terserah lah mau di sini, mau pas, mau enggak juga nggak apa-apa. Nanti kita bisa paskan, gitu ya. Misalnya begini. Nah, sama caranya, sama dengan yang tadi. Kita pilih dulu ini, masuk edit mode ya. Nah, ini kan udah pilih. Tadi kan tadi udah pindah ke sini 3D kursornya. Kita mau pindahin ke sini. Shift S, kursor to selected, ya kan? Kita mau milih lagi nih bone-nya. Ya, balik dulu ke object mode supaya kita bisa klik bone-nya ya. Nah, baru bone-nya kita di edit mode ya. Nah, ini kita pindahkan. Shift S lagi, selection to kursor. Ya kan? Gampang. Nah, ini juga sama ya. Ini kita masuk ke edit mode, seleksi Shift S, kursor to selected. Ini saya ulang-ulang mudah-mudahan bisa paham ya. Nah, lalu eh, ini sama kita pilih bone-nya, kita edit mode. Nah, ini udah terseleksi, pilih lagi seleksi, kita pindahkan ke sini ya. Shift S, selection to cursor. Udah jadi. Ya, bone-nya udah jadi. Sekarang apa yang dilakukan? Kita parent-kan ya. Kita parent-kan. Nah, cara parent-nya itu ya, cara parent-nya seperti yang pertama kita belajar tentang rigging. Itu ada memparent-kan untuk hard surface ya sempat saya sampaikan. Kita memparent-kan satu objek kepada bone gitu ya. Untuk hard surface yang ada kotak-kotak gitu ya, kotak-kotak kita susun gitu kan. Nah, jadi kita masukkan itu ya. Sekarang ini posisi masih di edit mode ya. Nah, klik dulu object mode karena kita mau milih ini ya. Klik ini apa jepitannya, terus kita tekan shift, klik bone-nya, lalu kita ke post mode ya kan. Pilih post mode-nya karena ini mau kita parent-kan ke sini ya. Ya. Jadi jepitan yang sebelah kanan ini mau kita parent-kan ke sini ya. Nah, jadi kita klik ininya, bone yang capitan. Ctrl P ya kan. Ctrl P, pilih bone. Udah. Kita ngeceknya gimana? Ya tinggal di R aja nih. Oh, udah connect. Oke, ya. Sekarang kita mau kembali lagi kan nggak bisa nih. Ya, kita ke objek mode dulu. Sekarang kita akan menyeleksi ini, ya. Kita mau menyeleksi ini, kita klik bone sama seperti tadi ya. Ini diulang aja. Klik ini, Ctrl P, bone. Sama. Yang ini juga sama, ya. Tak bisa kita klik, kita ke object mode, pilih objeknya, lalu tekan shift, pilih bone-nya, lalu kita ke post mode, klik bone-nya. Sehingga yang ini tuh ke sini dia ya. Ya, ke sini dia ya. Kita parent-kan ke situ ya. Nah, Ctrl P, kita ke bone-nya. Ini kalau kita eh, rotate, nah dia udah ikut. Tetapi nanti akan ada yang saya betulkan. Kenapa? Ini rotate-nya masih salah kan? Dia bisa kemana-mana nih. Nggak betul. Seharusnya dia rotate-nya itu hanya ke arah ini nih. Nah, ke arah ini dia, ya kan? Nah, ke arah ini. Nggak bisa dong ke arah ini. Eh, nah, kalau ke arah ini salah ya. Kan porosnya di sini nih. Kalau kita bikin ada bautnya di sini nih. Kalau pakai ada apa porosnya ya. Sehingga nggak mungkin dia putarnya ke sini. Nah, itu nanti kita akan eh, atur ya. Nah, sekarang kita akan inikan dulu ya yang ini. Nah, kalau yang ini dia muternya ke sini seharusnya kan. Yang muter gini. Yang ini ya. Yang ini. Nah, tapi kita akan
rotate ya. Kita objek mode, kita parentkan dulu ya, seperti yang tadi juga sama ya. Lalu post mode, pilih ini, Ctrl P, bound ya. Nah, udah oke nih. Nah, tinggal yang ini ya. Nah, kalau saya klik, sebentar ya. Nah, klik yang ini dulu ya. Nah, kalau yang ini, nah, berarti yang ini harus ini juga apa namanya, terparentkan. Klik objeknya, ya. Klik boundnya, ya. Lalu kita ke post mode, udah terseleksi. Ctrl P, bound. Nah, yang kita mau, ini kan root, seharusnya kita gerak-gerakan ini ikut semua kan, karena root itu adalah Tes, tes. ya kita gerak-gerakan itu root semua apa semuanya ikut ya. Jadi sama seperti kemarin kita parent kan, karena yang ini ya sudah ke parent sama yang atas semuanya ya, yang ini ya. Ini kalau saya di post mode ya, ini tuh udah ke parent semua nih, ya kan? Tinggal yang ini. Jadi saya ke edit mode ya, tinggal klik yang ujung bapaknya nih, berarti bapaknya yang ini, walaupun lebih kecil ya. Nah, ke kakeknya gitu ya. Kita tekan shift, klik ke kakeknya, baru kita Ctrl P. Nah, kita gunakan yang keep offset ya, jangan connected. Karena kalau connected dia pindah, karena dia kepala ke ekor gitu ya. Nah, jadi kita gunakan keep offset. Nah, ya. Sehingga ketika saya gerakan root ya, G, sorry, di menggerakkannya di sini ya, pose mode. Atau di object mode juga bisa dia udah nempel ya. Atau kalau di pose mode dia juga ikut ya, sama kayak kemarin. Kalau dibesarkan dia besar ya, terus di rotate sama lah ya, persis. Ya, di move dipindahkan juga dia pindah gitu ya. Nah, sekarang ini udah jalan kan. Nah, kalau kita lihat udah semuanya udah berfungsi. Yang ini ya, kalau kita putar ya, nah dia udah ikut ya, udah berputar. Terus yang ini juga dia sudah putar, sudah bisa berputar ya. Nah ini. Cuma dia masih masih belum belum betul ya. Seharusnya kalau kita R saja udah bisa, tapi ini masih bisa bebas gitu. Kecuali kalau saya putarkannya gini ya. Dia baru baru betul. Begitu juga yang ini ya. Masa ininya gini ya kalau saya ini kan. Nah, ini ya. Masa kalau saya putarkan masa gini ya. Dia nggak boleh mutar begini. Dia mutarnya hanya terhadap sumbu Z aja ya. Oke. Nanti kita betulkan sekaligus kita buat ininya. Sebentar. Udah, Mas. Oke. Nanti sekaligus kita buat controllernya ya. Nah, caranya kita kembali ke object mode ya. Lalu saya shift C ya, shift C untuk mengembalikan si ini ke bawah ya. Ke tengah-tengah dia pas di antara sumbu ini. Shift C ya. Jadi apa namanya? 3 kursornya kembali ke sini. Ya, itu juga berfungsi shift C itu untuk apapun ya, objek misalnya, objek ini dia masuk ke dalam view ya, view perspektif ya. Cuma kan dia kecil lah, kita gedein lagi. Apa? Nah, udah. Saya akan menggunakan ya itu tadi ya. Jadi karena ini nanti ini dia mutarnya ke sini, jadi controller ya sekaligus apa namanya? Sekaligus kita tahu oh bentuknya untuk memutar gitulah. Jadi makanya disebut custom shape ya. Saya membuat custom shape-nya. Jadi shift A ya. Ini kan udah objek mode ya. Kita membuat objek baru. Saya menggunakan circle ya. Ininya saya ganti menjadi 18 aja ya. Nah, ini udah ada circle-nya di sini. Ya, kalau saya besarkan. Nah, saya akan edit si circle ini. Ini di sini ya, kelihatan di top ya. Nah, saya besarkan. Saya akan edit ini. Mana lebih kelihatan? Ini lebih kelihatan ya. Circle-nya. Pertama, saya hapus. Seleksi dua-dua, tekan shift. Lalu X, gratis. Saya hapus. Lalu ini tinggal kita extrude aja ya. Saya mau buat dia bentuk panah. Kurang lebih begini. Yang ini ya jadi bentuk rotasi ya. E ya. Terus E begini. Nah, ini jadi bentuknya. Yang ini akan kita gunakan sebagai custom shape-nya untuk putaran ya. Custom shape untuk putaran. Jadi caranya kita pilih dulu bone, lalu di post mode ya. Post mode itu nanti di sini ada custom shape nih saya dulu.
di Bone ada namanya custom shape ya. Jadi pilih di viewport display ini, diaktifkan. Nah, di sini ada custom shape ya. Saya panjangin biar kelihatan custom objeknya. Nah, jadi kita tinggal klik aja custom objeknya ya. Bukan yang plain tapi yang ini, circle ya. Nah, dia udah jadi. Nah, cuma ini kan rotasinya masih salah dan terlalu besar ya. Nah, kita bisa atur di sini nih ya, rotasi eh, 90 ya. Lalu eh, scale-nya sekaligus ya 0,6 coba ya. Nah, bisa di sini atau scale-nya kita kecilin lagi 0,3. Jadi cara supaya merubahnya jangan satu-satu ya. Ini diklik, diseret ke bawah ya, langsung kita ganti angkanya 0,4. Nah, dan saya pikir ini udah cukup. Mungkin kita perlu naikin dikit ya terhadap sumbu ke atasnya ya. Kita naikin apakah itu coba ya. Oh, ini geser. Nah, yang ini ya, yang sumbu Y ini 0,1 aja ya. Kita naikin dikit biar nggak ke seleksi objek ya. Jadi ini di atasnya. Ya, di atasnya biar jelas. Oke, ini udah oke ya. Jadi si bondnya itu tergantikan dengan custom shape ini ya, dengan custom object. Nah, sekarang bond yang ini ya. Bond yang ini sama dia karena masih gunakan yang lingkaran ini, maka tinggal saya klik ya. Kita dekatkan aja di kalau kita klik ini dia jadi plain ya. Tapi kita dekatkan sampai bukan armatur tapi oh ya, eee, sorry bukan yang armatur, yang ini circle ya. Ini tadi kan armatur dia kan ngedeteksi nih. Nah, yang circle ya. Nah, jadi ini dia. Nah, ini udah betul untuk rotasi yang ini kan muternya ke sini. Cuma scale-nya masih terlalu besar. Kita kecilin ya, 0,3. Nah, ini udah jadi ya. Jadi kita oh ini untuk muterin gitu ya istilahnya si anim. Sebenarnya kan gini, custom shape atau rigging ini kan fungsinya adalah untuk memudahkan animator untuk menganimasikan. Jadi kan sistem kerja ini saya 0,2 coba ya biar kecil. Nah, gini ya. Nah, sistem kerja eh, di dalam industri animasi ini kan dia tim ya, kerja tim. Sehingga orang yang membuat modeling, rigging, itu tidak harus orang yang menganimasikan. Nah, ketika kita membuat custom shape ini, kita lempar kerjaannya setelah kita bikin riggingnya dan custom shape-nya, yang animator tinggal menganimasikan. Ya, dengan mudah. Makanya tandanya ya sesuai gitu ya. Oh, ini untuk ini. Jadi lebih mudah dipahami. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, oke, yang ini udah. Lalu yang ini. Ya. Nah, ini em, kita buat. Jadi sebenarnya ya, ini tuh ya, kayak ini aja. Lihat di objek model lagi. Kita buat untuk yang ini ya, tangan ini ya. Ini kalau kita udah pakai sebenarnya bisa kita buang gitu ya. Ini tuh nanti kalau udah selesai. Nah, sekarang kita akan buat untuk yang ini ya. Dan ini tuh saya buat menggunakan em, Shift A, gunakan icosphere ya. Nah, cuma icosphere-nya saya kecilkan, nah kayak gini. Nah ini, nah ini kan sebenarnya karena tampilan wireframe aja ya. Tapi dia bentuknya masih solid ya. Ini kalau solid gini bisa ke-render dia kan. Nah, tapi kan kita nggak mau itu ya. Jadi kita buatnya kayak gini aja. Jadi yang custom ini nih, custom shape ini atau controller ini itu dia nggak boleh ke-render kan. Sehingga ya kita tekan shift ya untuk memudahkannya. Nah, shift sorry, numpad backslash ya untuk kalau kebalik lagi backslash lagi. Ya kalau kita mau fokus misalnya kita objek nih, saya klik objek ini, terus saya mau fokus kerja di sini aja nih, tekan aja backslash. Nah, jadi ini doang yang terlihat. Lalu kalau mau kembali lagi, nah gitu ya. Jadi karena saya mau fokus ke ini biar nggak terganggu ini kan penuh nih di sini, saya tekan backslash. Nah, jadi kan cuma ini fokus. Saya pengen hapus face-nya doang ya. Jadi di edit mode ya, ini ya. Edit mode X. Nah, delete only face. Nah, jadi tinggal kerangkanya doang. Karena ini akan kita buat custom shape untuk oke sorry, back lagi ya. Nah, sekarang kita akan membuat custom shape di sini ya, di bone ini ya. Oke, pose mode, pilih dulu ya. Nah, pilih itunya. Nah, lalu kita ke nah, biar kelihatan ya. Lalu kita ke sini ya. Nah, ini kan belum ada custom objeknya ya. Kita pilih. Nah, ya kan?
tinggal kita atur posisi. Ya, posisinya. Nah, ini posisinya masih eh, belum pas. Kita paskan dulu, kita kecilin dulu ininya. Misalnya segini, oh masih terlalu besar. 0,3. Oke lah, bisa di sini ya. Jadi kenapa dia dibesarkan dari ujung ini supaya gampang kita kliknya gitu ya. Kenapa dibuat seperti ini. Ya, ini pun bebas kalau ini ya. Nggak masalah. Nah, jadi ini mau kita simpan di sini gitu ya. Nah, sehingga kita perlu tempatkan ya translation sampai di sini ya. Kurang lebih 0,19 itu. Nah, sini ya. Oke, udah nih ya. Jadi kita tinggal klik ini aja lalu gitu ya untuk ini rotate. Cuma ini masih nggak benar ya. Nah, maksudnya nggak benar tuh gini ya. Nah, maksudnya nggak benar ya. Nah, kalau ini kita rotate ya. Nah, kok gini dia rotasinya? Ini nanti kita benarkan ya. Nanti kita cek sama-sama. Saya buat satu lagi ya. Satu lagi diklik dulu ininya. Nah, lalu sama dia kalau belum ada dia akan minta ya masih abu-abu nih. Kita klik. Nah, ini sama ya. Kita lihat dulu settingannya ini 0,3 0,19. Kita samain ya. Ininya 0, sorry. Oh, wait. Dari ke ini. Nah, sampai sini aja 0,3 lalu ininya 0,19. Nah, kan pas nih ya. Kalau ini ke sini. Dah, nah, ini udah jadi nih. Tinggal satu lagi. Ini kalau mau kita geser boleh ya. Ini kembali dulu ke object mode. Nah, ini tadi ya. Sini ya. Kita geser aja dia ke sini. Oke, kita hapus dia gitu ya. Kita delete dia. Nah, sekarang kita mau bikin rootnya nih, yang ini untuk root custom shape ini kan udah. Ini karena nggak ada gerakan jadi nggak perlu dibuat, nggak masalah yang ini ya, buat yang ini. Nah, sekarang saya akan bikin untuk root ya. Untuk root ini di object mode, shift A kita gunakan yang blend ya. Saya besarkan dikit S begini ya. Oke. Lalu ini kita edit mode, kita mau hapus face-nya ya. Jadi X only face sehingga dia tinggal ini. Nah, lalu saya akan ngasih titik di sini ya, tiga ya. Jadi klik kanan, subdivide. Nah, ini baru satu kan, kita tambah ini. Tek, tek, tiga. Nah, ini mau saya hapus yang area tengahnya aja ini. Ya, X, vertis. Jadi begini. Nah, cara menginikannya, menggabungkan ini, ya jadi kayak bentuk panah lah gitu. Jadi maksudnya untuk menggerakkan ke berbagai macam arah, ya. Ini tinggal tekan F aja nih. Ini F, ini F, dan ini F. Nah, ada ya. Nah, ini tinggal kita jadikan custom shape-nya si eh, apa namanya ini? Root ya. Root dipilih, lalu ke sini objek pilih custom shape-nya. Udah jadi ya. Nah, udah jadi. Kalau mau digedein nggak apa-apa bisa ya. 1,1 misalnya. 1,1 ya. Oke. Nah, ini saya hapus saja nih karena udah selesai ya. X, delete, X, delete, X, delete. Karena dia cuma untuk bentuk aja. Nah, ini udah jadi. Ya, sudah jadi. Kalau saya masuk ke sini ya, terus kita ke post mode, ini sama fungsinya dengan itu tadi ya, post mode. Dia bisa digerakkan, bisa di scale, ya, bisa juga di rotate ya. Nah, cuma kalau yang ini, saya harus tadi yang seperti saya bilang tadi ya, ini kita harus jangan rotate-nya tuh kemana-mana ini ya, kayak gini. Misalnya saya rotate nih, nggak boleh gini dong. Dia kan harusnya rotate-nya berdasarkan sudut Z aja yang ini nih. Nah, gini ya. Nah, caranya klik ininya, lalu kita di sini kita kunci nih. Dia nggak mungkin jadi scale dong, nggak bisa di-scale karena bukan objek yang harus dibesarkan. Kalau mau dibesarkan, besar sekalian semuanya di root ya. Jadi ini dikunci ya. Sehingga saya nggak bisa scale-nya. Saya tekan S, nah nggak mau dia ya, kunci. Terus rotate-nya itu dibuat cuma satu arah. Jadi ya kita kunci aja dulu semua. Ya, ini kan nggak bisa ya, saya R nggak mau dia. Nah, saya buka salah satu nih, R. Nah, bukan ini ya. Lalu dibuka ini R. Nah, ini yang betul ya. Jadi tinggal R aja tanpa harus kita muterin yang ininya. Dia dia udah sesuai arahnya ya. Ya.
Nah, sekarang yang ini sama juga, nggak mungkin dong ini yang begini ya. Ini berarti bautnya ini udah longgar ya. Jadi kita kunci juga. Scale nggak mungkin ya. Location juga kita nggak akan pindahkan ini ya. Masa dia pindah berarti lepas dong gitu ya. Nah, kita kunci juga nih ya. Nah, terus ini kita kunci dulu ya. Nah, saya maunya dia rotasinya ke sumbu yang ini yang hijau ini ya. Jadi kita tes ya. R. Nah, ini udah pas ya langsung terhadap sumbu yang hijau ya. Ya udah. Berarti udah seperti ini udah cukup. Udah jadi. Gitu ya. Ini ya. Kalau kita klik ini, kita R aja nih, nggak usah diklik yang hijau ini. Nah, dia udah mutar sesuai dengan arahnya ya. Jadi nggak, oh ya, ini satu lagi. Sorry, yang ini belum ya. Ini juga dia nggak bisa gini dong, ya. Ya dia harus sesuai, ya. Sama nih. Atau nggak boleh di scale dong. Kalau di S, jadi gini, jadi besar sebelah. Jadi kita kunci, ya. Atau pindah lokasi ya, CG. Masa kayak gini? Nah, ini saya kunci juga. Nah, ini saya kunci, saya buka satu-satu, ya. R, yang ini coba bawahnya. Oh, saya ini dulu ya, sesuai sumbunya dulu. Misalnya X, berarti yang X-nya saya buka. Kurang kelihatan. Nah, ini ya. R. Nah, ini udah sesuai dengan ini ya. Nah, tinggal yang ini. Jadi, kalau kita R. Nah, nah ini pelanggaran ya. Jadi, kita kunci, kunci. Coba kita kunci, buka yang X-nya aja. Coba saya R. Nah, udah. Oke, udah jadi nih ya. Udah jadi. Kalau kita G, nah kalau mau scale tuh dari sini boleh. Karena misalnya kita mau scale objek begini, semuanya dia ya. Satu-satu. Terus ini R, kita coba tes. Ya, ya. Ini R juga, tekan R ya. Hmm, ya. Nah,